Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Karim Rahmawati. Kita lanjutkan lagi video kali ini kita akan membahas mengenai titik-titik penting dalam pengolahan data atau titik-titik penting pada kurva stress versus strain pada pengolahan data uji tarik atau tensile test. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, ada beberapa data yang sudah kita peroleh dan kita juga sudah memiliki kurva stress terhadap strain. Nah, titik-titik yang akan kita tentukan ini terdiri dari titik maksimum, titik putus, titik proporsional, titik elastis, dan titik lulu. Baik, yang pertama kita cari terlebih dahulu titik maksimum. Titik maksimum atau titik ultimate merupakan titik di mana terjadinya tegangan maksimum yang terjadi pada bahan yang ditarik. Dapat pula disebut sebagai tegangan tarik maksimum yang diterima oleh suatu bahan dan merupakan awal terjadinya necking. Nah, necking sendiri merupakan keadaan pada daerah penyempitan yang menimbulkan keadaan tegang tiga sumbu pada daerah penyempitan. Nah, pada umumnya necking ini terjadi di tengah, di sini, daerah sini, atau titik berat spesimen. Hal ini disebabkan karena distribusi tegangan yang tidak merata pada spesimen. Oke, kita tentukan titik maksimum. Nah, selanjutnya kita mencari nilai maksimum dengan menggunakan formula Excel. Nah, nilai yang digunakan itu pada sumbu stres karena kan di sini terjadi pada daerah tegangan ya, karena adanya distribusi tegangan yang tidak merata. Jadi kita carinya di daerah nilai-nilai stres. Oke, berarti langsung saja sama dengan max nilai tegangan atau stres. Nah, maka diperoleh nilai maksimum poinnya itu sebesar 660.366.026. Seperti ini ya. Oke, kita cari titik ini ada di mana sih ya? 606. Nah, ada di sini. Namun di sini banyak sekali data yang sama sehingga datanya itu dimulai dari situ sampai di sini. Ini merupakan nilai maksimum. Untuk lebih memudahkan, kita ambil nilai maksimum dengan nilai strain yang paling besar ya. Yang ini atau yang paling terakhir. Karena kan ini nilai strainnya berurut ya. Jadi kita ambil yang paling terakhir aja, yang ini. Kita copy nilainya lalu kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan breaking point atau titik putus. Nah, titik putus ini merupakan suatu keadaan di mana bahan telah putus apabila terus dibebani. Jadi bahannya ini sudah tidak kuat lagi untuk dibebani. Nah, biasanya untuk titik putus ini terjadi pada satu data sebelum data terakhir atau data terakhir. Nah, bisa kita langsung scroll aja ke bawah. Nah, satu data terakhir itu ada di sini dengan nilai stresnya itu 500 juta 7 ya ini. Kalau bisa menggunakan data yang ini yang paling bawah, tapi lebih baik kita gunakan data yang ini saja, satu data sebelum putus, sebelum data terakhir. Ini titik tabel supaya lebih memudahkan. Kita copy, lalu kita simpan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan titik proportional limit. Namun, titik proportional limit ini sebelumnya kita harus menentukan modulus Young. Nah, modulus Young sendiri ini merupakan suatu perbandingan antara tegangan dan regangan mampu balik. Nah, regangan awal akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan. Di samping itu, ia juga akan mampu untuk membalik atau reversible. Langsung aja kita tentukan nilai modulus Young-nya. Untuk menentukan nilai modulus Young ini bisa kita lakukan di satu kurva yang sama atau di beda kurva. Nah, untuk nilai modulus Young ini kita harus tahu daerah yang linier pada kurva. Karena yang diambil untuk nilai modulus Young ini adalah data yang linier. Nah, kita cari data yang linier ini dengan memanjangkan kurva ke bawah supaya lebih memudahkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada data yang linier. Dari sekitar dari sini sampai ke sini ya. Nah, langsung aja kita coba buat
Coba buat kurva yang baru ya untuk modulus Young. Masuk ke insert, lalu klik menu insert sketcher, lalu pilih yang kedua. Setelah itu kita coba masukkan datanya. Select data, add, ini kita namai saja misal modulus Young ya. Nah, kita masukkan series X-nya itu nilai strain. Tadi itu di sekitar sini ya. 0,170 sampai mungkin sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai Y-nya itu dari data sini sampai dengan data ini. Oke, akan diperoleh kurva seperti ini. Kita atur dulu untuk datanya. Nah, untuk data yang tadi digunakan, kita beri dulu warna agar lebih memudahkan nantinya. Sampai sini. Selanjutnya kita coba mencari nilai slope dan juga nilai R kuadrat. Ini kita ubah dulu. Shift option-nya mungkin dimulai dari 1,8 bawahnya dari ya 0,012 mungkin ya. 1,13. Nah, sudah kita beri nama dulu di aksis title ya. Sumbu Y-nya seperti biasa stress, dan untuk sumbu X-nya ini selanjutnya kita munculkan nilai dari slope dan R kuadratnya dengan klik kiri 2 kali. Nah, akan muncul option seperti ini. Kita pilih yang quick layout dan pilih yang ini. Nah, langsung diperoleh nilai slope-nya seperti ini. Untuk R-nya mendekati angka 1 ya, berarti semakin linear. Untuk lebih memudahkan, kita coba ubah menjadi number. Nah, akan diperoleh nilai seperti ini. Persamaan garisnya kita coba merahkan ya untuk nilai slope-nya. Kita merahkan, lalu kita bold. Seperti itu. Kita coba perbesar kurvanya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti ini datanya dimulai dari nilai strain-nya itu 0,013704 dan nilai tegangannya itu segini ya. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan titik proporsional. Titik proporsional itu merupakan suatu daerah di mana berlakunya hukum Hooke. Nah, hukum Hooke sendiri ini bunyinya jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, biasanya itu untuk titik proporsional merupakan titik akhir data linear gitu ya. Berarti nilai yang titik proporsional ini adalah di sini. Kita copy saja. Kita warnai dulu supaya lebih memudahkan ya. Untuk titik proporsionalnya kita copy. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa menentukan titik elastis atau elastic point. Ini dimana merupakan kondisi bahan demikian sehingga apabila bebannya dihilangkan, maka panjang spesimen akan kembali ke posisi semula seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, untuk titik elastik ini berarti titik setelah titik proporsional. Berarti di daerah sini ya, ini merupakan titik elastik. Kita beri tanda dengan warna hijau saja. Kita namain dulu ini. Titik proporsional. Ini titik elastis. Oke. Kita copy nilainya. Nah, tadi kan kita sudah menentukan modulus Young. Untuk itu kita bisa copy nilai slope-nya ini. Nanti
Intinya nilai slope ini akan digunakan untuk menghitung yield point ya. Kita copy di sini. Nah, kita juga bisa menentukan nilai modulus shock itu dengan menggunakan formula Excel dengan menggunakan rumus sama dengan slope. Kita pilih data di sumbu Y terlebih dahulu. Nih, lalu di koma kita pilih data di sumbu X. Di sini ya. Nah, kita lihat apakah sama nilainya. Nah, berarti nilai dari kurva dan nilai formula itu sama persis ya. Sama persis untuk nilainya seperti ini. Nah, untuk nilai C-nya kita langsung copy saja yang dari kurva. Artinya ini akan digunakan untuk menentukan nilai titik elastiknya. Oke, teman-teman, karena kita sudah menentukan titik-titiknya ya, dengan menggunakan data-data ini, di sini kita sudah punya titik maksimum, titik breaking point atau titik putus, titik proporsional, elastic point atau titik elastis. Nah, untuk nilai titik yield point ini akan kita bahas di video selanjutnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.